Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 275 Kura-kura Ninja Mutan Remaja. Sen Haoge masih merasakan sakit yang tak tertahankan di bawah sana dan tidak tahu sama sekali. Adapun apa yang dikatakan Henry, sangat menyakitkan untuk memikirkannya. Apalagi mengatakan itu benar. Sen Zongfeng memandang Henry dengan matanya. Dia benar-benar ingin mengirim seseorang ke depan untuk membunuhnya saat ini. Henry sangat baik dan kuat, tetapi di mata Sen Zongfeng, dia tidak terkalahkan. Dia memiliki kartu trufnya, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Henry, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sen Zongfeng bertanya lagi sambil menahan amarahnya. Ide saya sangat sederhana. Anda bisa memberi saya Plaza Wangguo dan toko perhiasan yang brilian, dan memberi saya uang tunai 300 juta, atau memberi saya uang tunai 1 miliar. Anda dapat memilih cara menghadapinya. Kali ini tanpa basa-basi lagi. Dia langsung mengutarakan pemikirannya. Henry, kamu mencari kematian. Tanlang di belakang Sen Zongfeng tidak bisa menahan amarahnya. Sen Zongfeng, apakah kamu sial? Mengapa anjing di belakangmu menggonggong? Henry berkata sambil mencibir di matanya. Brengsek. Tanlang mendengar Henry menggunakan kata-katanya sendiri untuk menghina Sen Zongfeng, dirinya sendiri, dan orang lain, dan dia mengumpat dengan marah dan hendak mengambil tindakan. Mundur, Sen Zongfeng tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Henry, saya menyetujui permintaan Anda. Setelah Sen Zongfeng selesai berbicara, dia langsung menulis cek sebesar 300 juta dan menyerahkannya kepada Henry, lalu berkata, seseorang akan menemani Anda menangani masalah Wangguo Plaza dan The Toko Perhiasan Bright sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Sen Zongfeng berbalik dan pergi. Henry menjabat cek di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, saya ingin kembali dan mencari kartun kura-kura ninja mutan remaja. Sen Zongfeng membeku di tempat, dengan rasa dingin di tubuhnya. Sejak dia menyadari apa yang saya tulis, dia merasa aura pembunuhnya semakin kuat. Alasan mengapa saya menahannya kali ini adalah karena saya baru saja menerima telepon dari bos besar. Dia secara pribadi akan pergi ke kota Bandung untuk menangani Henry dalam 8 hari. Justru karena itulah dia menahan diri. Adapun pilihan untuk memberikan Wangguo Plaza dan uang tunai, dia ingin menunggu sampai bos besar mengambil tindakan, dan akan sulit bagi Henry untuk bertahan hidup di dunia. Kemudian dia bisa mengambil kembali Wangguo Plaza dan menjadikannya miliknya. Jika uang tunai diberikan hari ini, Plaza segala bangsa harus dikembalikan kepada keluarga C. Itu dibeli seharga 500 juta dan bernilai banyak pada saat itu. Sen Haoge awalnya berpikir bahwa ayahnya akan melampiaskan amarahnya kepadanya ketika dia datang. Tetapi dia sangat kecewa. Melihat punggung Sen Zongfeng pergi dengan marah, hatinya penuh dengan kecemasan. Tuan Sen, saya, manajer wanita dari toko perhiasan tadi menjadi cemas ketika dia melihat Sen Haoge mengabaikannya dan pergi. Ketika Sen Haoge mendengar teriakan itu, dia mengabaikannya dan berjalan lebih cepat. Sen Haoge, apakah kamu pernah bermain dengan wanita ini? Jika pernah, aku akan pergi bermain dan memberimu topi warna hijau. Tubuh Sen Haoge gemetar. Dia berbalik,
mengambil wanita itu dan pergi. "Mengapa kamu begitu pelit?" Wang Erlang berkata sambil mencoba mengejarnya, membuat Henry menggelengkan kepalanya karena geli. "Henry, karena Plaza of Nations adalah milikmu, mari kita selesaikan formalitasnya." Yoga meliriknya, mengedipkan mata, dan berkata dengan suara yang sengaja dibuat dingin. "Direktur Mariam, Anda perlu mengambil tindakan mengenai masalah ini." Henry membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Mariam menatapnya penuh kasih sayang dengan mata indahnya, berdiri, dan menyapa Yoga sambil tersenyum. "Ini telah diatur. Ada diskon pembukaan besar-besaran hari ini, dan semua produk mendapat diskon 20%. Henry berkata dengan lantang kepada Sila dan Guo Waner. "Diskon 20%? Rugi, tapi saya merasa senang ketika berpikir bahwa saya mengambilnya dan menggunakan uang keluarga Sen untuk menjamu tamu." Yoga, Mariam, Henry, Tenny dan lainnya datang ke kantor Wangwo Plaza. Cahya sudah menunggu di sana. "Tuan Chai, Anda kehilangan uang di pusat perbelanjaan ini. Terimalah 300 juta ini." Henry langsung menyerahkan cek tersebut kepada Yoga. "Dr. Hen, apakah Anda tidak menertawakan saya, Direktur Mariam, untuk merayakan pembukaan perusahaan baru Anda? Inilah pemikiran kecil saya." Dan saya menyerahkan cek 500 juta dari Sen Zongfeng kepada Mariam. Ini, Mariam sedikit bingung, terutama karena hadiahnya terlalu berat dan kuenya tidak mungkin jatuh dari langit. Lupakan saja, kamu tidak menginginkan 300 juta milikku, dan kami tidak menginginkan 500 juta milikmu. Mari kita saling memberi selamat, kata Henry sambil mendorong kembali tangan Yoga yang memegang cek. Yoga tidak memaksa lagi. Dia hanya ingin menguji apakah Henry adalah pria dengan hati dan uang yang gelap. 300 juta Henry barusan juga merupakan ujian bagi Yoga dan keluarga Chai. Sekarang semua orang telah terbukti dapat dipercaya. Mereka tentu saja sangat bahagia. Cahya mewakili keluarga Chai dan segera menandatangani kontrak dengan Mariam. "Direktur Mariam, pertama-tama Anda pergi ke toko perhiasan di bawah. Lalu pelajari langkah selanjutnya dari pusat perbelanjaan ini. Tuan Chai dan saya akan minum teh." Henry ingin mengantar Mariam pergi. Untuk wanita pintar seperti Mariam, dia memahaminya begitu dia mendengarnya. Dia mengangguk sambil tersenyum, menyapa Yoga dan yang lainnya lalu pergi. Tenny ingin mengikutinya. Dia baru saja merasakan tatapan prihatin Yoga, dan hatinya terasa hangat. Tetapi dia juga memiliki beberapa emosi yang sulit dikendalikan. "Xiao Dongdong, jangan pergi, tetap di sini," Henry berteriak pada Tenny. Ketika Tenny mendengar ini, dia memutar matanya karena marah. "Sekarang tidak ada orang luar. Saya masih menyebut diri saya Dongdong, dan bahkan menambahkan yang kecil di depan saya. Tidak pendek, tapi lebih tua darimu. Oh, sepertinya payudaraku agak kecil. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku terkekang ketat selama 3 tahun dan melewatkan masa perkembangan terbaik." Mariam mengangguk ke Tenny dan pergi sambil tersenyum. "Anak-anak, kamu telah menderita." Begitu Mariam keluar, Yoga melangkah maju, memegang bahu Tenny,
dan berkata kesakitan dengan air mata mengalir di matanya. Sejak Tenny diminta untuk tinggal, dia tahu alasannya. Tapi dia tidak menyangka Yoga begitu bersemangat dan menunjukkan kasih sayang seperti itu. 3 tahun kemudian, keluarganya hancur dan saudara laki-lakinya sakit parah. Seorang wanita, di masa jayanya, menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan, dan memulai jalan di mana tidak ada hari esok kecuali malam ini. Dia selamat. Tetapi dia kelelahan baik secara fisik maupun mental. Melihat pamanku sekarang seperti melihat orang tuaku. Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Aku melemparkan diriku ke pelukan Yoga dan menangis. Kasih sayang keluarga, tulang dan darah. Saat ini, dia seolah telah kembali ke masa bahagia sebelumnya. Dan merasakan kebahagiaan lagi karena diperhatikan. Cahya berada di samping, juga melepas kacamatanya, terus-menerus menyeka air mata, dan menatap Henry dengan penuh rasa terima kasih. Henry juga sedih. Di mana rumahku? Siapa orang tua saya? Untuk pertama kalinya dia mulai memikirkan masalah ini. Bab 276 melanjutkan akting. Dalam 3 tahun terakhir, keluarga Chai telah memahami kematian bos mereka dan secara kasar mengetahui alasannya. Jadi Yoga tidak lagi menyebutkan kejadian menyedihkan di masa lalu itu. Keluarga Chai juga memahami apa yang terjadi pada saudara laki-laki dan perempuan mereka. Dan merasakan lebih banyak sakit hati di hati mereka. Oke, berhentilah menangis. Jika kamu menangis lagi, topengku akan rusak. Henry merasa jika mereka terus menangis, dia akan menangis juga. Jadi dia bercanda dan menghentikan mereka. Apakah saya menangis? Bagaimana mungkin? Saya tidak pernah menangis sejak saya mengingatnya. Bukan karena saya tidak memiliki air mata. Tetapi saya tahu bahwa menangis tidak ada gunanya. Menangis hanya akan menyebabkan penghinaan dan hukuman yang lebih berat pada orang tua itu. Kamu kuat. Ya, kamu seharusnya bahagia. Yoga menyeka air matanya dan berkata, "Nak, nanti pulanglah bersamaku untuk melihat keadaan bibimu. Dia sangat merindukanmu." Tenny melirik Henry dan tidak berkata apa-apa. Henry menundukkan kepalanya karena depresi. "Bukan urusanku apakah kamu pergi atau tidak." Yoga dan Cahya juga memandang Henry dengan penuh harap. Berharap dia akan mengangguk setuju. Jika kamu ingin bibinya tidak khawatir, tunggu saja sampai Dong Sihao pulih sepenuhnya dan sampai jumpa lagi sebulan lagi. Yoga dan Cahya saling melirik, memikirkan foto-foto yang ditunjukkan Henry kepada mereka, dan mereka mengangguk setuju. Jika Tenny melihatnya saat ini, dia mungkin akan khawatir setiap hari bahwa usianya akan berdampak buruk bagi dirinya kesehatannya. Jadi sebaiknya dia tunggu sebulan lagi. Kami akan mengikuti pengaturan Dr. Han. Yoga mengangguk dan berkata, "Paman Chai, tolong berhenti memanggilku Dr. Han. Panggil saja aku dengan namaku atau Henry. Cahya dan aku berteman sekarang, Paman Yongde." Dan dia mengenali Cahya sebagai seorang teman. Yoga langsung sangat gembira. Oke, ketika Cahya mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Dia menghormati dan menghargai pria kuat seperti Henry dari lubuk hatinya. "Paman Chai, karena kita adalah satu keluarga, saya punya saran lain.
Henry memandang Yoga dan berkata dengan sedikit rasa malu di wajahnya. "Saran apa?" Yoga bertanya sambil tersenyum. "Ayo kita mainkan nanti." Henry mengungkapkan pikirannya. Ketika Henry mengungkapkan pikirannya sepenuhnya, cara Yoga dan Cahya Audio memandang milik Henry Software benar-benar Channel. berubah. Tidak dapat dibayangkan bahwa seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun dapat merencanakan segala sesuatunya secara luas dan komprehensif. "Oke, bagus sekali." Yoga langsung setuju. Tenny melirik Henry. Dia bertanya-tanya apakah pria ini adalah pria normal. Setelah berdiskusi dengan cermat antara Henry dan Yoga, ayah dan anak tersebut akhirnya menyelesaikan metode penerapannya. "Yoga, izinkan saya memberitahu Anda, jangan dikecam atau didenda. Jika Anda berani mengganggu masalah Plaza of Nations, saya tidak akan pernah selesai dengan Anda. Saya juga tidak akan selesai dengan Sen Zongfeng dan keluarga Sen," Henry berkata dengan nada makian. Ayah dan anak Yoga dan Cahya diusir dari ruangan. Dasi mereka kusut, pakaian mereka ditutupi jejak kaki, dan ada debu di wajah mereka, membuat mereka sengsara. Staf manajemen Wangwo Plaza dan para tamu yang lewat tercengang saat melihat pemandangan ini. Saat dia hendak menelepon keamanan, Henry berteriak, "Jika Anda tidak ingin keluar, telepon seseorang. Saya asisten Mariam, ketua baru Wangwo Plaza." Para karyawan yang awalnya punya ide bahkan ingin menjilat Yoga dan putranya langsung jujur saat mendengar bahwa perusahaan itu benar-benar telah dijual kepada orang lain. Tidak ada yang berbicara, bahkan banyak yang pergi dengan tergesa-gesa. Ketika Yoga dan putranya melihat adegan ini, hati mereka terasa merinding, dan mereka semakin senang dengan lakon yang dimainkan oleh Henry. Kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu seperti apa karyawan kita, apalagi betapa menyedihkannya mereka. Namun, semua ini hari ini bukan untuk menguji mereka, tapi Yoga dan putranya pergi dengan malu dan langsung pergi ke keluarga Sen Zongfeng. Saat Henry hendak pergi, tubuhnya tiba-tiba ditangkap dan didorong kembali ke kamar. Dia tahu siapa orang itu dan tidak melawan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa didorong masuk? "Henry, aku memperingatkanmu. Meskipun kamu adalah dermawan kami, kamu tidak bisa menghinaku sesuka hati." Tenny memperingatkan dengan kemarahan di matanya. "Aku menghinamu, aku tidak tidur denganmu, aku tidak memelukmu, aku tidak." "Diam!" Tenny berteriak dengan marah ketika dia melihat Henry mulai bertingkah nakal. "Oh, kamu tidak ingin memperkosaku, kan? Biar ku beritahu padamu." Nakal, Tenny sudah meletakkan tangannya di mulut Henry. Namun, dia langsung menyesalinya. Pertama-tama dia merasakan panas dan gatal di telapak tangannya. Lalu dia segera melepaskan tangannya. "Dasar bajingan, jika bukan Henry yang Audio berdiri di milik depannya Software saat ini, Channel. Tenny pasti ingin meledakkan kepalanya dengan satu pukulan." "Xiao Tenny, jangan terlalu kejam, berhati-hatilah agar tidak menikah lagi di masa depan." Henry tiba-tiba berkata dengan senyum jahat di wajahnya dan nada simpatik. "Jika kamu memanggilku dongdong kecil lagi, aku akan memotong jimu." Setelah Tenny selesai berbicara, dia menjentikkan lengannya dan sudah ada belati putih bersinar di tangannya.
Henry memikirkan tendangan keras kepada Sen Haoge yang dilakukannya, melihat belati di depannya, dan tiba-tiba merasa bahwa gadis ini benar-benar bisa melakukannya. Dia segera menjepit silangkangannya dan berpura-pura mengasihani dan berkata, "Saya ingat." Tenny hampir gila karena tindakannya. Namun melihat sikapnya yang baik, saya cukup puas dan mengambil kembali belati tersebut. "Bolehkah aku mengatakan sesuatu?" Henry tiba-tiba bertanya dengan tatapan memohon. "Ada apa?" Tenny tiba-tiba merasakan pencapaian, bahkan keagungan. "Bisakah kamu membiarkan aku menyentuh dan melihatnya?" "Apa?" Tenny melipat tangan di depannya dan berteriak dengan amarah di matanya. "Dasar bajingan, sungguh menjijikkan melakukan hal buruk seperti itu. Karena kamu sakit, pergi, hanya kamu yang sakit. Itu masih penyakit yang disebabkan oleh nafsu. Hei, lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku." Henry tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan nada yang sangat simpatik. "Bodoh, bohong saja. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Tenny benar-benar marah pada Henry. "Aku memberikannya padanya hari itu, tapi dia tidak menginginkannya, dan sekarang dia ingin melakukan hal yang vulgar. Bahkan jika kamu mau, bisakah kamu mengatakannya dengan serius, 'Aku berkulit tipis'? Lebih baik kamu mengatakan hal yang tidak tahu malu." "Saya pernah melihat orang berkulit tebal. Tapi saya belum pernah melihat gangster seperti ini. Keberuntungan terasa seperti dadaku sesak. Aku tidak bisa mengimbangi kekuatan dan staminaku, dan setiap gerakan tidak bisa mencapai kondisi idealku." Henry berbalik dan duduk di kursi di sebelahnya, mengetuk-ngetuknya jari-jarinya di atas meja dengan ringan, dan berkata seolah-olah tidak sengaja. "Ah," seru Tenny, bersambung.